Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kita akan membahas mengenai manajemen kekayaan intelektual atau yang sering dikenal dengan IP management. Jadi dalam hal ini kita menganggap bahwa kekayaan intelektual merupakan salah satu aset perusahaan atau organisasi yang sangat penting, baik bagi survival maupun pertumbuhan bisnis serta perlindungan bisnis. Ya. Jadi meskipun topiknya sangat banyak, setidaknya kita perlu mengenali beberapa hal termasuk dari aspek hukum atau aspek legal, lalu langkah-langkah apa yang sebaiknya kita lakukan dalam rangka mengembangkan manajemen kekayaan intelektual yang baik. Karena itu merupakan bagian dari manajemen teknologi dan inovasi. Oke, jadi kita akan membahas tiga hal di sini. Satu tentang motif umum atau alasan kenapa perusahaan atau organisasi perlu melakukan perlindungan hukum tentang kekayaan intelektual. Yang kedua, rezim hukum apa saja yang berkembang di Indonesia yang relevan dengan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, serta bagaimana efektivitas perlindungan hukum dan kemanfaatan dari manajemen kekayaan intelektual bagi perusahaan. Oke, di dalam buku referensi yang kita pakai, yang ditulis oleh Schilling, ada beberapa hal yang dibahas di situ yang menarik, saya kira nanti dibaca sendiri, tapi ada beberapa esensi penting. Misalnya pada tahun 91-an gitu, itu antara lain dikembangkan salah satu bentuk teknologi yang pada saat itu semakin populer dipakai dalam bentuk format MP3 ya, MPEG layer 3, yang sebetulnya dikembangkan oleh sekelompok insinyur di Eropa dari Philips, CCT, IRT, dan Fraunhofer Society. Jadi Fraunhofer ini merupakan salah satu lembaga R&D di Jerman. Nah, ini sangat mendobrak praktik kita bagaimana misalnya memanfaatkan data video yang sebelumnya sulit untuk kita sebarluaskan dalam bentuk yang praktis, kemudian memberikan terobosan sehingga kita bisa mendengarkan lagu lewat HP dan sebagainya, kemudian video-video dan sebagainya. Jadi itu merupakan salah satu terobosan. Kemudian bagaimana peran dari beberapa pihak dalam eh, konteks bisnis. Lalu tahun 2005-an kemudian dikembangkan MP4, walaupun sebetulnya MP4 bukan merupakan pengembangan secara linear dari MP3 ya. Jadi kalau MP4 itu pada dasarnya dikembangkan dari format QuickTime eh, dari Apple. Nah, 2006 itu pemerintah Prancis mendesak Apple melonggarkan pembatasan pada musik iTunes dan iPods dan memungkinkan mengunduh lagu-lagu dari iTunes Music Store Prancis sehingga bisa dimainkan pada non-iPod MP3 player serta iPods harus dapat memainkan format file pesaing. Ini dalam rangka sebetulnya memberikan keseimbangan hak monopoli dari satu pihak tertentu sehingga bidang itu tidak dikuasai hanya oleh satu perusahaan saja. Jadi di situ peran pemerintah agar kreativitas keinovasian bisa terus berkembang, gitu ya.
Eh, nah, hal-hal demikian itu banyak mendorong misalnya antara lain para pencipta lagu, ya para musisi dan sebagainya itu juga mendapatkan manfaat. Meskipun tidak selalu masalahnya langsung selesai ya, karena bagaimana hak dari para pencipta lagu misalnya, kemudian beberapa pihak yang terlibat di dalam komersialisasi konten yang ada di dalam eh, file-file video tersebut bisa dilindungi juga gitu ya. Jadi tapi sejalan dengan perkembangan waktu, hal itu selalu kita cari solusinya supaya bisa menghasilkan win-win solution. Nah, di 2008 eh, April terutama gitu ya, jadi Apple Incorporated itu pertama kali melampaui Walmart sebagai toko musik Amerika nomor satu eh, untuk menjual unduhan mengalahkan retailer CD besar. Jadi sebelum-sebelumnya kita kalau ingin mendengarkan lagu itu harus selalu menjual CD. Saya kira sama juga di apa yang terjadi di Indonesia. Tapi dengan perkembangan teknologi, itu dimungkinkan orang bisa mengunduh lagu secara apa namanya legal terus saja, dan penjualannya itu melampaui pola penjualan quote unquote tradisional pada saat itu, yaitu melalui CD. Jadi banyak sekali terobosan-terobosan teknologi yang membawa tentu saja disruption dalam pasar, dan itu tentu harus diiringi dengan bagaimana perlindungan hukumnya agar tetap legal, kemudian bisa memberikan solusi win-win kepada para pihak yang terlibat, baik pengembang maupun penikmat gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita bisa belajar bahwa manajemen kekayaan intelektual semakin penting gitu. Jadi yang pertama dia dari sisi keuntungan ekonomi terutama dari perusahaan gitu yang terlibat. Untuk apa? Misalnya pertama adalah mendukung kinerja bisnis. Jadi entah itu dalam mendukung proses bisnis internal perusahaan ataupun menjual kekayaan intelektual itu dalam komersialisasi sebagai produk dari sebuah perusahaan. Seperti contoh tadi. Kemudian yang kedua adalah memberikan kepastian berbisnis. Jadi mencegah kerugian dari tuntutan pihak lain. Jadi bisa saja kita menghasilkan teknologi ataupun produk, tetapi suatu saat diklaim oleh pihak lain melanggar gitu ya kepemilikannya dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah keuntungan-keuntungan lain. Jadi misalnya saja reputasi atau nama baik dari perusahaan yang bersangkutan, dan juga tadi perlindungan dari klaim hukum pihak lain, atau setidaknya mencegah sengketa hukum atau dispute ya. Jadi dan itu masih sering terjadi meskipun sampai sekarang sebetulnya ya, karena memang dengan perkembangan teknologi yang demikian besar itu implikasi hukumnya tidak selalu mudah untuk dicari solusi yang win-win tadi. Oke, oleh karena itu kita perlu mempelajari hal ini supaya bisa dimanfaatkan bagi perusahaan kita. Oke, jadi secara teknis ini menunjukkan beberapa hal kenapa IP manajemen itu penting ya. Misalnya dalam tahapan research, innovation, kemudian di dalam aplikasi dan pelaksanaannya atau penerapannya, pemeliharaan dan seterusnya, sampai pada perlindungan dari aset intelektual tersebut. Jadi ini sangat penting dalam kegiatan sebuah perusahaan. Hal yang penting juga biasanya tentu menyangkut appropriability atau apropriabilitas, yaitu adalah tingkatan seberapa besar suatu perusahaan mampu mendapatkan rente atau dalam hal ini tentu saja manfaat atau keuntungan ekonomi yang positif dalam arti positif dari inovasi yang dikembangkan.
Semua perusahaan tentu saja yang melakukan inovasi berharap bahwa inovasinya memberikan kemanfaatan bagi dia gitu ya, setidaknya kemanfaatan ekonomi. Nah, ini ditentukan oleh beberapa hal, termasuk misalnya seberapa cepat misalnya pesaing itu bisa meniru inovasi yang dikembangkan dan seberapa besar kemanfaatan yang diperoleh dari perlindungan hukumnya, sebab tidak bisa kita menjamin kemanfaatan ekonomi tanpa ada perlindungan hukum. Jadi, nah tentu saja itu akan sangat penting di dalam perjalanan bisnis. Oke. Eh, Banyak pihak tentu saja menghendaki setidaknya dari eh, sisi pemerintah itu bisa dijamin bahwa probabilitas itu bisa adil ya, sehingga tidak hanya menguntungkan si inovator tapi juga masyarakat pengguna dan masyarakat umum. Jadi ini sangat penting. Oke, dalam bisnis itu sendiri peran IP sangat penting, terutama menyangkut misalnya seringkali berkaitan dengan manajemen dari bisnis itu sendiri, operasi dari bisnis atau bagaimana jalannya perusahaan dan pertumbuhan dari bisnis. Nah, dalam konteks rencana bisnis, intellectual property itu seringkali tentu saja menjadi bagian integral yang selalu, bukan selalu, tetapi semakin menjadi hal yang penting di dalam manajemen, kemudian operasi atau aktivitas bisnis dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dalam konteks perencanaan bisnis, pihak perusahaan tentu perlu memberikan perhatian IP mana saja yang misalnya mempunyai peran penting bagi bidang bisnis yang dijalani. Kemudian bagaimana mengamankan atau melindungi IP tersebut. Bagaimana mendaftarkannya, lalu melindunginya. Kemudian tentu saja harapannya dapat didayagunakan untuk pertumbuhan bisnis sebuah perusahaan. Nah, IP atau kekayaan intelektual itu merupakan bandanan dari intellectual property rights kalau dalam bahasa Inggris, yaitu hak yang timbul sebagai hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia. Eh, Hal tersebut juga merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis dari satu kreativitas intelektual. Nah, di Indonesia sendiri, eh, hal yang berkaitan dengan kekayaan intelektual ini setidaknya didukung oleh beberapa hal ya. Kalau di dunia internasional itu ada perjanjian internasional yang disebut dengan Bonn Convention tahun 1883, itu menyangkut eh, copyright atau hak cipta. Kemudian Paris Convention 1886 itu membahas mengenai paten, merek, dan desain industri. Saat itu saja kita belum merdeka ya Indonesia, tetapi hal tersebut menjadi dasar rezim hukum apa saja yang perlu dikembangkan oleh negara sejalan dengan perkembangan kreativitas keinovasian di negara yang bersangkutan. Indonesia kemudian juga meratifikasi perjanjian TRIPS atau Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. Itu yang diorganisasikan oleh World Trade Organization tahun 1994. Sehingga kita mulai menyiapkan landasan peraturan perundang-undangannya yang terkait ya. Nah, ruang lingkup dari kekayaan intelektual itu secara umum dibagi dua kelompok besar. Satu yang masuk pada hak cipta atau copyrights,
Yang kelompok kedua adalah hak kekayaan industri atau industrial property rights. Yang termasuk di dalam industrial property rights itu merek, ya, atau merek dagang, kemudian indikasi geografis, lalu desain industri, kemudian desain tata letak sirkuit terpadu, lalu paten, kemudian rahasia dagang. Nah, ini sebagai contoh ya. Jadi dalam sebuah produk modern, terutama yang basis teknologi, biasanya produk itu eh, mencakup beberapa bidang kekayaan intelektual, hukum kekayaan intelektual itu. Ya. Jadi misalnya sebagai contoh ini di produk cellular phone. Ada yang termasuk misalnya merek, yaitu dalam hal ini eh, misalnya Acer gitu ya sebagai simbol dagang barang tersebut. Kemudian ada desain industri yang menunjukkan tampak atau penampilan luar dari paket PC ini. Kemudian paten. Patennya itu berkaitan dengan penemuan teknologi berupa alat atau komputer dalam ukuran kecil yang dapat dimasukkan ke dalam saku. Kemudian ada hak ciptanya. Hak ciptanya menyangkut misalnya program komputer yang dipakai pada paket PC ini. Lalu desain tata letak sirkuit terpadu, ya, menyangkut desain tata letak sirkuit terpadu yang berada di dalam produk IC dari paket PC tersebut. Nah, meskipun beberapa negara menganut rezim yang agak berbeda, misalnya sebagai contoh yang berkaitan dengan program komputer, tetapi biasanya ketika pada konteks internasional maka di resolve, ada dicari resolusinya supaya bisa sejalan gitu ya. Jadi misalnya contoh program komputer kalau di Amerika itu termasuk paten, di Indonesia itu termasuk hak cipta. Tapi saya dengar ada rencana untuk ada penyelarasan beberapa bidang seperti tersebut. Oke, baik. Eh, jadi apa saja rezim hukum yang kita anut terkait dengan kekayaan intelektual tersebut? Nah, kerangka ini bisa menjelaskan secara umum bagaimana perlindungan kekayaan intelektual yang biasanya terjadi ya. Jadi pertama misalnya menyangkut metode perlindungan formal terkait dengan hak kekayaan intelektual. Jadi tadi seperti tadi disampaikan, ada hak cipta, kemudian hak industri yang terdiri dari paten, merek, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Kemudian juga bisa dengan perlindungan informal. Jadi kita tidak melakukan secara formal, mungkin saja melalui cara merahasiakan hal tersebut atau lewat publikasi. Dengan publikasi secara legal, maka sebetulnya apa yang kita ciptakan terlindungi gitu ya, karena ada aturan bagaimana misalnya kita menggunakan karya orang lain. Kemudian pembatasan akses pengetahuan dengan publikasi yang terbatas dan sebagainya. Lalu dokumentasi tertentu, jadi misalnya ketika sesuatu itu sudah didokumentasikan, ada bukti atau evidence tertulis bagaimana status dari kekayaan intelektual tersebut. Atau mungkin melalui sharing informasi yang efektif, melalui forum, seminar, dan sebagainya. Dan metode perlindungan teknik. Jadi misalnya dengan cara-cara tertentu, kita melindungi apa yang kita ciptakan. Nah, kelompok di tengah itu perlindungan lain yang sering juga dilakukan, misalnya terutama antara entitas bisnis ya perusahaan, itu dengan mengembangkan kontrak perjanjian perdagangan atau bisnis gitu ya. Di situ biasanya ada klausul-klausul yang disepakati baik menyangkut kerahasiaan
tertentu atau hal-hal yang dikelompokkan kepada eh, isu atau topik non-disclosure. Jadi tidak boleh diungkap gitu ya. Jadi itu cara-cara kita melindungi kekayaan intelektual. Jadi biasanya kalau ada kerjasama bisnis, ada klausul khusus yang berkaitan dengan kekayaan intelektual. Oke, nah secara umum rezim perlindungan hukum kekayaan intelektual yang ada di Indonesia yang kita sudah ratifikasi dari perjanjian internasional. Pertama adalah hak cipta, itu dengan Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Jadi ini melindungi karya seni, karya cipta, karya sastra. Kemudian yang kedua adalah merek dan indikasi geografis, termasuk di dalamnya, dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Ini mudah-mudahan peraturan perundangannya itu apa, tidak diperbarui ya. Jadi kalau ada yang baru mohon saya diingatkan. Nah ini perlindungannya menyangkut kata atau simbol sumber satu barang. Jadi, nah kalau untuk indikasi geografisnya ada peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2007 tentang indikasi geografis. Kemudian desain industri itu dengan Undang-Undang nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri. Di sini melindungi penampakan luar suatu produk. Jadi misalnya rancangan bentuk botol apa namanya air minum mineral atau minuman tertentu dan sebagainya. Jadi itu termasuk desain industri. Lalu yang keempat adalah desain tata letak sirkuit terpadu. Itu dengan Undang-Undang 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Itu yang dilindungi adalah kreasi dan inovasi masyarakat di bidang desain tata letak sirkuit terpadu, ya, rancangan elektronik dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah paten, yaitu Undang-Undang 13 tahun 2016 tentang paten, itu melindungi semua invensi, tentu saja teknologi masuk di dalamnya. Kemudian yang keenam adalah rahasia dagang dengan Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Ini melindungi informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis. Itu seringkali kita tidak memasukkannya misalnya dalam paten, tetapi bisa juga dalam bentuk rahasia dagang. Kemudian yang berikutnya adalah varietas tanaman. Ini banyak saja berkaitan dengan bidang pertanian, kehutanan gitu ya. Itu dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Jadi yang dilindungi adalah pemulihan tanaman dalam rangka menghasilkan varietas unggul baru, misalnya benih beras yang kita anggap jauh lebih baik, tahan hama dan sebagainya. Kemudian sebetulnya beberapa waktu yang lalu ada semangat untuk mengembangkan perlindungan hukum menyangkut pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional itu termasuk misalnya traditional knowledge dan indigenous technology. Jadi kekayaan intelektual termasuk teknologi yang sudah berkembang turun-temurun yang ada di masyarakat. Dan di Indonesia cukup banyak sebetulnya, misalnya di bidang pertanian, lalu arsitektur yang menyangkut bentuk rumah atau bangunan dan sebagainya. Nah, itu eh, dalam rezim kekayaan intelektual modern itu tidak bisa diakui. Kenapa? Karena itu milik umum, jadi sudah public domain. Nah, untuk Indonesia sebetulnya atau negara-negara yang sangat kaya dengan keragaman hayati dan kekayaan indigenous knowledge di masyarakat itu sangat penting. Jadi
diskusi-diskusi itu sebetulnya sudah sampai pada menyiapkan naskah akademis ketika saya masih di BPT dulu. Tapi rasanya sampai sekarang belum ada tindak lanjut apakah jadi sebuah undang-undang atau tidak. Oke. Baik, eh, apa bedanya beberapa rezim HKI tersebut? Beberapa misalnya menyangkut paten, hak cipta, desain industri, merek, itu kira-kira seperti ini. Dari sisi subjek, objek, cara mendapatkan perlindungan dan lama perlindungan itu memang beda-beda. Contoh paling lama itu kalau dari dalam perlindungan itu adalah hak cipta. Hak cipta itu berlaku seumur hidup ya sampai si pencipta itu meninggal plus 50 tahun sejak diwujudkan. Kalau paten yang menyangkut teknologi itu paten biasa berlaku 20 tahun. Kalau paten sederhana hanya 10 tahun. Jadi persyaratannya juga kalau paten sederhana ya relatif lebih sederhana. Kemudian kalau desain industri itu berlaku 10 tahun lama perlindungannya, merek juga 10 tahun, tetapi dapat diperpanjang. Nah, ini contoh-contoh perbedaannya. Jadi subjeknya siapa misalnya kalau hak cipta itu penciptanya, kalau paten inventornya, lalu kalau desain industri atau pendesainnya atau desainernya, sementara merek itu pedagang, pengusaha atau pemilik merek. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi mungkin bukan hanya paten saja, tapi yang lain-lain, karena itu penting untuk berjalannya sebuah bisnis. Ya. Sebab bisa terjadi dispute, misalnya merek yang sudah dikembangkan atau didaftarkan oleh orang lain, padahal kita berminat untuk mendaftarkannya, tidak bisa gitu, karena duluan dilakukan oleh orang lain. Ada beberapa hal yang misalnya tidak seharusnya tidak dapat gitu ya. Misalnya menyangkut daerah gitu ya. Jadi contoh misalnya soto Lamongan, ya mungkin yang paling berhak mendaftarkan itu adalah orang-orang dari Lamongan. Eh, yang bisa merepresentasikan itu mungkin saja pemerintah daerahnya atau komunitas soto di Lamongan. Tapi bisa jadi karena tidak aware dengan hal tersebut, orang lain yang berjualan soto mengklaim duluan gitu kan. Ini saya soto Lamongan dari daftarkan. Itu bisa menjadi masalah gitu. Jadi itu yang perlu dipertimbangkan juga. Oke, jadi secara singkat saja bahwa hak cipta itu adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang benar. Ini banyak misalnya untuk karya-karya seni, sastra gitu ya. Jadi kalau lagu gitu ini termasuk hak cipta. Ya. Nah, mungkin perlu saya sampaikan ya. Jadi apa beda dari hak cipta dengan paten dari konteks hukumnya? Kalau hak cipta itu deliknya delik biasa. Kalau paten itu masuknya adalah delik aduan. Jadi kalau menyangkut hak cipta, walaupun penciptanya atau kreatornya itu tidak komplain, ya tidak mengajukan tuntutan hukum, tetapi kalau ketahuan misalnya melanggar, ya menjiplak gitu, maka penegak hukum itu dapat melakukannya. Jadi ya kita misalnya eh, menggunakan software Microsoft Word gitu ya, yang memang dilindungi eh, dan kita melakukannya secara tidak legal, maka tanpa harus menunggu Microsoft mengadu ke penegak hukum, polisi bisa melakukan ya penyitaan dan membawa kita ke meja hukum gitu ya. Jadi karena deliknya delik biasa.
Oke, berbeda dengan misalnya paten gitu ya. Itu mungkin kalau yang pencipta teknologi tahu bahwa teknologinya itu ditiru oleh orang lain, tetapi kalau kita tidak mengadukan itu tidak terjadi apa-apa gitu. Jadi karena itu delik aduan. Oke, jadi kembali ke hak cipta ini konsep dasarnya adalah hak yang didasarkan pada orisinalitas karya dan keahlian kreatif seseorang. Ini juga menyangkut kepemilikan non fisik yang terdiri atas hak ekonomi dan hak moral, misalnya menyangkut penggandaan dan pengumuman dari karya tersebut. Nah, ini sistem perlindungannya perbedaan antara hak cipta dengan desain industri. Kalau hak cipta itu sifatnya deklaratif. Jadi ketika kita menyampaikan ke publik, itu bisa mungkin kalau sekarang bisa juga lewat media sosial atau media-media resmi gitu ya, itu sudah cukup. Walaupun di depan hukum ketika ada dua pihak yang dispute, maka pihak yang mendaftarkan itu biasanya punya posisi yang lebih kuat. Tapi kalau desain industri itu konstitutif, jadi harus didaftarkan. Kemudian hak cipta itu otomatis. Kalau desain industri ya wajib mendaftarkan apa yang kita klaim sebagai desain industri kita. Kemudian setelah suatu ciptaan diwujudkan itu terjadinya hak cipta ya. Sementara kalau desain industri haknya diberikan atau granted itu atas dasar permohonan kita. Nah, jadi dalam hak cipta itu mendaftarkan bukan kewajiban. Oke, kemudian tadi sudah disampaikan hak cipta itu berlakunya 50 masih berlaku 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia, ya itu termasuk apa saja itu ada di sini, termasuk karya tulis lain, kemudian seni rupa, seni batik dan seterusnya. Oke, kalau merek itu merek menyangkut tanda ya. Tanda itu bisa berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut ya. Yang dinilai memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Contoh misalnya merek gambar ya, misalnya ada lukisan, foto, logo atau simbol ya. Seperti ditunjukkan di layar ini ada lukisan, ada foto, itu bisa menjadi merek yang kita daftarkan atau logo misalnya. Oke, kemudian merek nama ya bisa juga menyangkut nama orang, nama badan usaha, nama kota, tempat, nah benda budaya dan sebagainya. Ini contoh saja misalnya Ahmad, Bandung, Panasonic, apalagi misalnya Rans Entertainment dan sebagainya itu bisa sebagai nama gitu ya. Eh, nah, nama nama tempat, kota, provinsi atau pulau boleh didaftarkan sebagai merek asalkan tidak terkait dengan indikasi geografis dan nama negara. Jadi kita nggak boleh misalnya mengklaim eh, itu apa kota Bandung gitu kan. Nah, itu sudah sudah nggak berlaku itu nggak boleh gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian merek kata. Merek kata itu bisa berupa kata benda, kata sifat, kata bilangan, kata majemuk, susunan kata, kata ciptaan. Jadi misalnya kata gelis, merpati putih, terus susunan nama kereta api Indonesia dan sebagainya. Itu bisa menjadi merek yang kita daftarkan. Ya. Kecuali kalau sudah ada yang mendaftarkan lebih dulu. Kemudian juga bisa tatanan huruf. Ya, jadi itu bisa misalnya beberapa huruf
ABC, GS, ISQ, dan sebagainya. Sekali lagi dengan syarat belum ada orang lain atau pihak lain yang mendaftarkan susunan huruf yang sama persis. Kemudian merek yang berupa angka-angka. Ada misalnya merek rokok tertentu ya. Kemudian ada merek taksi dulu. Jadi zaman dulu ada merek taksi namanya 488, 4848. Itu taksi Jakarta Bandung. Kemudian juga bisa berupa susunan warna ya. Jadi ada kita bisa mengenali misalnya simbol-simbol warna tertentu. Oh, itu ternyata televisi swasta tertentu dan sebagainya. Meskipun ada juga misalnya dengan kata apa kombinasi nama dan huruf. Kemudian misalnya ini contoh kombinasi ya terdiri dari gabungan unsur-unsur yang tadi sudah disebutkan, ada namanya, tapi juga ada gambar, ada juga penjelasan gitu ya, dan kata-kata tertentu. Nah, ini merupakan kombinasi yang menjadi merek. Merek dagang itu pada dasarnya merupakan merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau oleh badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Ya, tadi banyak sekali ya misalnya di produk otomotif, kemudian macam-macam jasa yang ditawarkan atau hotel dan sebagainya. Kemudian merek kolektif itu merupakan merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa yang lain. Nah, contoh lain misalnya penggunaan merek ya. Ini kita tahu ya merek apa ini. Itu adalah untuk barang makanan yang berupa permen atau candy. Kemudian ini ada juga contoh misalnya terkait dengan pusat perbelanjaan tertentu. Ya. Kemudian ini juga kita tahu merupakan contoh dari produk eh, kopi tertentu. Kemudian ini kita mengetahuinya sebagai tanda merek untuk restoran atau hidangan cepat saji tertentu. Itu contoh ya. Ada juga indikasi geografis seperti tadi saya singgung. Indikasi geografis ini dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal satu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut dan memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Ya, ini misalnya contoh ya, jeruk Garut, jeruk Medan, mungkin jeruk Pontianak, ada juga misalnya apel Malang, ubi Cilembu. Kalau di luar negeri misalnya dari Amerika itu California Wine, Florida Orange dan sebagainya. Itu sebetulnya menunjukkan indikasi geografis. Oke, bagaimana dengan efektivitas perlindungan hukum dari kekayaan intelektual ini? Jadi efektivitas perlindungan kekayaan intelektual itu bisa berbeda dari satu industri ke industri yang lainnya ya. Jadi ada industri-industri yang sangat ketat tentang hal ini ya karena banyak sekali persaingan sehingga beradu cepat dalam perlindungan kekayaan intelektual ini baik menyangkut paten, merek dan sebagainya. Ini contoh misalnya perlindungan paten di industri farmasi itu sangat berpengaruh. Di industri elektronika invensi boleh jadi relatif lebih mudah dikembangkan ya dengan
penambahan fitur-fitur tertentu, kemampuan tertentu, maka eh, seseorang atau sebuah perusahaan bisa segera mengklaim tentang inovasi. Di farmasi seringkali proses R&D itu memerlukan waktu yang panjang, jauh lebih panjang. Umumnya untuk penemuan obat baru misalnya ya, meskipun tergantung case-nya itu mungkin sekitar 10 sampai 15 tahun. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya kondisi darurat, terjadi pandemi yang terjadi secara internasional dan sebagainya. Boleh jadi prosesnya bisa dipercepat, ya. Tergantung pada otoritas yang berwenang. Misalnya kalau di Amerika tergantung pada FDA, Food and Drug Administration. Kalau di Indonesia tergantung perizinan atau persetujuan dari Badan POM. Nah, dalam konteks ini pada dasarnya sangatlah sulit melindungi proses dan teknik di manufaktur ya, karena banyak hal tersebut sifatnya tacit, gitu. Jadi bukan hanya yang tercatat atau terdokumentasi secara eksplisit, tetapi kemampuan teknologi termasuk misalnya atau desain industri itu lekat dengan orang atau organisasi. Nah, sebagai contoh ini ada misalnya tahun 2002 Procter and Gamble itu menuntut Potlatch Corporation karena mencuri atau dianggap mencuri metode rahasia dagang untuk menghasilkan produk Bounty and Charmin dengan cara mempekerjakan dua ahli manufaktur di perusahaan sebelumnya. Jadi, nah itu ketika dibawa ke meja hijau itu cukup lama berlarut-larut sehingga akhirnya penyelesaiannya dilakukan perdamaian di luar pengadilan. Jadi memang tidak mudah. Oke, dalam beberapa kasus difusi teknologi bisa jadi lebih bernilai ketimbang harus melindungi. Jadi tapi tentu tergantung bidangnya. Ini sebagai contoh misalnya ICT berkaitan dengan open source software gitu. Jadi salah satu cara melindungi itu justru mendifusikan, memperluas komunitasnya sehingga produk tersebut atau teknologi tersebut makin lama makin berkembang. Ini yang terjadi di open source software. Nah, hanya saja memang sekali kendalinya dilepaskan karena dalam konteks ini kan di dilepas quote unquote ke komunitas, ke publik, maka tentu saja kita tidak bisa mengklaim kembali gitu ya karena akan terus berkembang, terus bergulir. Jadi tentu kita perlu melakukan salah satunya adalah fragmentasi teknologi. Bagian mana yang misalnya akan kita lindungi dalam konteks kelompok proprietary software, kelompok mana yang open source gitu. Sehingga ada beberapa versi perlindungan hukum dari jenis open source software tersebut. Oke, jadi sebetulnya dari konteks manajemen itu tentu ada beberapa stage atau tahapan yang perlu diperhatikan ya berkaitan dengan perlindungan HKI ini. Termasuk misalnya pengembangan dan bagaimana kita bisa mempertahankan aset intelektual itu. Jadi pihak manajemen tentu saja harus memberikan support yang memadai. Sebab kalau tidak, ya kita tidak punya kekayaan intelektual yang kita nilai berharga. Oke, jadi dalam konteks itu biasanya kita bagi kepada beberapa tahapan ya, mulai dari misalnya eh, pengembangan ide, kemudian early stage evaluation. Jadi
melakukan evaluasi di tahap-tahap awal, kalau lalu melakukan penelitian dan pengembangan, kemudian pendaftaran dari IP tersebut, dan bagaimana kita bisa mendapatkan nilai dari kekayaan intelektual yang kita miliki. Itu ada proses-proses yang harus kita kembangkan dan kita support di dalam sebuah perusahaan. Nah, biasanya ada tim khusus ketika sebuah perusahaan atau organisasi menganggap bahwa eh, intellectual property ini menjadi bagian penting dari perusahaan, bukan hanya sekedar gedung, mesin, peralatan, maka tentu ada tim yang harusnya dikembangkan lebih serius untuk menangani atau mengelola intellectual property ini. Oke, jadi supaya tadi ya tidak kecolongan si perusahaan. Oke, nah dalam konteks inilah eh, manajemen itu perlu mengembangkan pendekatan dalam portofolio IP tersebut. Ya, jadi bagaimana misalnya IP policy yang akan diterapkan oleh perusahaan. Bagaimana misalnya apakah kalau ada beberapa inovasi teknologi, apakah semua inovasi itu akan kita lindungi dan kita daftarkan patennya gitu kan? Atau misalnya semua desain industrinya kita daftarkan dan sebagainya. Selalu ada pertimbangan dan kita perlu mengambil keputusan. Jadi bagaimana kita mengambil keputusan manajemen menghadapi portofolio IP yang berbeda. Sebab untuk perusahaan yang cukup maju, seringkali misalnya tidak semua invensi atau tidak semua desain baru dari desain industri yang kita miliki itu harus semuanya didaftarkan. Boleh jadi kita perkenalkan kepada masyarakat justru supaya banyak yang meniru. Ini contoh misalnya salah satu strategi. Lalu kita hanya misalnya mendaftarkan dan mengkomersialisasikan IP-IP tertentu yang kita anggap bisa menjadi box office, yang bisa menghasilkan keuntungan finansial yang besar gitu. Jadi banyak sekali strategi yang bisa diterapkan. Tapi tentu saja ini perlu tim manajemen khusus yang memikirkan supaya bisa terkelola dengan baik. Kemudian juga di antara beberapa hal dalam konteks IP portfolio itu adalah melakukan audit ya, due diligence terhadap IP yang bersangkutan tadi dalam rangka tadi apakah invensi teknologi tertentu itu bisa bersaing dengan invensi teknologi dari perusahaan pesaing atau tidak dan sebagainya. Jadi di sini biasanya kita perlu kembangkan beberapa hal dan melewati aktivitas-aktivitas tertentu. Nah, tim yang menangani IP itu seringkali perlu mempertimbangkan dan mensupport perusahaan dalam konteks bagaimana pengembangan IP, ya, jadi menyangkut perencanaan, implementasi dan sebagainya. Lalu bagaimana perlindungannya, gitu ya. Jadi siapa yang harus kalau punya invensi teknologi baru, siapa nanti yang akan menyiapkan legal drafting? Itu biasanya orang-orang yang ngerti hukum dan orang yang mengerti hal teknisnya itu perlu menyiapkan itu. Di beberapa lembaga itu dulu biasanya menyelenggarakan training-training bagaimana menyiapkan legal drafting dan sebagainya. Kemudian misalnya bagaimana komersialisasinya, mereka perlu menyiapkan beberapa rumusan sebagai masukan kepada pihak manajemen untuk misalnya apakah eh, teknologi tertentu itu sebaiknya dikomersialisasikan lewat spin-off atau dikembangkan lewat joint R&D ya dan sebagainya. Jadi itu menjadi think tank bagi perusahaan di dalam rangka
mengembangkan strategi dan implementasi berkaitan dengan intellectual property. Lalu juga tentu perlu mencermati bagaimana potensi-potensi dan tantangan pasar ya, melihat peluangnya, siapa saja kompetitornya, eh, apakah ada segmen pasar tertentu atau customer segmen tertentu yang apa menjadi kelompok yang potensial untuk disasar dan sebagainya. Itu biasanya menjadi pertimbangan. Nah, itu bagian dari tim yang menangani IP ini. Ada banyak perusahaan atau lembaga yang mengembangkannya melalui TTO ya. TTO itu adalah Technology Transfer Office. Nah, di situ ada bergabung misalnya orang yang mengerti bisnis, kemudian orang yang mengerti hukum dan sebagainya dalam rangka menjembatani hal-hal tersebut. Ya, termasuk misalnya komersialisasi dari kekayaan intelektual yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi. Oke, jadi IP tersebut bisa digunakan dalam rangka mendukung operasi dari perusahaan yang bersangkutan atau juga merupakan bagian dari produk barang dan atau jasa yang akan dikomersialkan oleh perusahaan. Tentu dua hal ini sama-sama pentingnya, jadi dan tentu harus dikelola dengan lebih baik. Nah, ini sebagai contoh saja di sebuah perusahaan perguruan tinggi itu unit yang menangani tentang intellectual property itu biasanya menangani hal-hal seperti ini. Baik misalnya bagaimana pengembangan dari IP tersebut, kemudian perlindungan, penerapannya dalam apa siklus ini ya. Kemudian tadi yang disebut dengan TTO tadi, Technology Transfer Office itu biasanya juga mengembangkan proses bisnis atau tahapan-tahapan yang ditunjukkan oleh skema ini. Jadi mulai dari misalnya bekerja sama dengan calon klien atau mungkin saja menerima calon klien yang datang, eh, kemudian melakukan audit atau menyampaikan hasil audit sendiri yang sudah dilakukan kepada mereka, kemudian mengidentifikasi dari sisi teknologi offer dan teknologi request. Teknologi offer itu misalnya bagaimana penawaran dari pihak universitas, sementara teknologi request itu berdasarkan minat atau kehendak atau keinginan dari calon klien tersebut, misalnya kebutuhannya apa dan sebagainya. Kemudian ada dialog dua pihak tersebut. Kemudian tadi ya, misalnya untuk bagaimana bisa menggali peluang-peluang eh, keterkaitannya, ya bisa melalui fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan dan juga pertemuan offline gitu ya langsung atau mungkin lewat acara-acara lebih ilmiah misalnya lewat workshop, conference, seminar dan sebagainya. Jadi banyak sekali vehicle yang bisa digunakan untuk mewujudkan hal tertentu. Oke, kemudian boleh jadi diskusi mengarah kepada hal yang lebih serius, lebih fokus, lebih spesifik untuk menindaklanjuti peluang-peluang terjadinya kesepahaman atau kesepakatan bisnis ya. Dan akhirnya misalnya bersepakat menandatangani kerjasama umum MOU dan juga perjanjian kerjasama gitu. Jadi biasanya kalau PKS itu sudah menunjukkan nilai ya, baik itu dalam bentuk rupiahnya ataupun klausul-klausul yang perlu dipenuhi oleh para pihak yang bekerja sama tersebut.
Nah, itu prosesnya tentu sangat beragam ya. Ada yang bisa dilakukan secara cepat, ada yang butuhkan waktu yang cukup panjang. Jadi secara umum seperti itu apa isu yang seringkali perlu kita setidaknya Anda ketahui dalam konteks manajemen teknologi dan inovasi berkaitan dengan aspek perlindungan hukum. Jadi sekali lagi bahwa kekayaan intelektual itu punya manfaat besar bagi terutama perusahaan ya, sebagai aset perusahaan yang semakin bernilai. Yang kedua adalah pendukung pengembangan usaha, kemudian pencegahan persaingan usaha tidak sehat dan peningkatan daya saing, tentu saja bagi perusahaan yang bersangkutan. Lalu seringkali kepemilikan kekayaan intelektual itu juga menjadi pemacu maupun pemicu perkembangan atau peningkatan kreativitas dan keinovasian di perusahaan atau organisasi yang bersangkutan. Lalu yang terakhir adalah dalam pembentukan atau penguatan image ya, citra dan branding dari perusahaan yang bersangkutan. Nah, kalau untuk eh, khususnya untuk perguruan tinggi itu ada 3 kelompok yang biasanya menjadi beneficiaries. Pertama adalah dosen atau inventor atau pencipta dari kekayaan intelektual tersebut. Misalnya ada nilai humnya, kemudian ketika berhasil melakukan komersialisasi itu maka yang bersangkutan tentu mendapat kemanfaatan ekonomi gitu. Kemudian dalam hal tertentu itu juga bisa membantu semakin berfokusnya para peneliti tersebut mengembangkan bidang-bidang yang memang menjadi ekspertisnya. Kemudian bagi fakultas atau program studi tertentu, tentu ini menjadi kredit point bagi yang bersangkutan ya. Biasanya fakultas atau sekolah atau program studi yang menghasilkan kekayaan intelektual yang semakin banyak itu menunjukkan kompetensi atau keberhasilan dari program studi tersebut. Apalagi kalau dikaitkan dengan tridharma perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga tentu saja mendapatkan manfaat karena seringkali mendapatkan kredit point termasuk dalam akreditasi, kemudian komersialisasi kekayaan intelektual dan nilai bagi masyarakatnya, terutama lewat pengabdian masyarakat. Jadi masyarakat akan sangat merasakan manfaat nyata dari kehadiran perguruan tinggi tersebut. Oke, jadi saya kira itu yang tentu saja penting, yang pada akhirnya tentu membantu branding dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Jadi ini saya kira konsekuensi umum yang diterima oleh perguruan tinggi yang sangat serius mengembangkan kekayaan intelektual. Baik, saya kira itu pada dasarnya topik pengantar diskusi kita menyangkut manajemen kekayaan intelektual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.